Eits, jangan di-skip. Saya Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya akan beberkan 5 cara menurunkan tekanan darah secara alami, tanpa obat. Yang pertama, minum jus seledri atau ketimun atau makan sayuran yang di jus atau dimakan langsung juga boleh. Tapi ini benar bisa menurunkan tekanan darah. Bahkan ketika Anda bilang Anda minum jus buah-buahan, itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi karena apa? Karena sebabnya memang buah-buahan tersebut termasuk khususnya ya, tadi sayur-sayuran, seledri misalnya, itu bisa membantu menetralisir hormon-hormon yang membuat tekanan darah semakin tinggi karena pembuluh darah yang menguncup. Jadi dia membantu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah pun menjadi turun. Anda boleh gabung juga dengan katanya Anda bisa minum, bawang putih tunggal katanya. Boleh aja, nggak ada yang ngelarang, bisa. Tapi memang ketika Anda minum ini, Anda harus beritahu dokter Anda supaya Anda bisa diskusi, bener nggak ini minum ini? Kalau saya tidak pernah melarang seseorang kalau memang ini tidak berbahaya untuk kesehatannya. Yang kedua, cukup tidur. Cukup tidur sangat berpengaruh. Anda orang-orang yang mungkin ya sampai malam masih main gadget atau mungkin malam masih rapat Zoom, itu akan membuat tekanan darah Anda kurang stabil. Tapi ketika Anda tidur tepat waktu, reguler, teratur setiap harinya, maka ini membuat tekanan darah Anda semakin rileks. Rahasianya di sini nih. Ada yang namanya irama sirkadian atau bioritmik tubuh kita. Ketika kita memang bangun pagi, kita memang cenderung untuk lebih tinggi tensinya karena mempersiapkan diri kita menghadapi kegiatan sehari-hari, aktivitas kita. Ketika kita beranjak untuk waktu sore ke malam hari, tubuh kita mempersiapkan diri juga untuk tidur, untuk beristirahat. Rangsangan cahaya dari handphone Anda, dari gadget, dari televisi, itu membuat tubuh Anda mengira Anda masih aktif, sehingga membangkitkan hormon stres yang membuat Anda tetap terjaga. Susah untuk tidur dan akibatnya tekanan darah pun memang ikutan naik juga. Ketika Anda masuk di mana fasenya harusnya Anda istirahat, mungkin tengah malam atau bahkan subuh, harusnya tekanan darah Anda juga semakin turun. Dan detak jantung Anda pun memang semakin lambat karena memang harusnya Anda tidur. Tapi ketika Anda masih aktif, masih nonton atau mungkin masih ada yang bangun gitu, terjaga, mungkin mengerjakan segala sesuatu, maka akibatnya tekanan darah tetap tinggi. Yang harusnya turun tetap tinggi. Akhirnya ketika Anda terbangun pagi-pagi mungkin nggak seger. Makanya bingung kan, kadang-kadang orang bangun pagi kok nggak seger ya, kok masih kurang tidur, padahal darahnya udah tidur juga, tapi tidurnya kurang dan nggak teratur jamnya. Tekanan darah kita juga ikut bingung. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang udah mau tidur, ini harus turun nih tekanan darah nih, tinggi lagi. Nah inilah yang mengakibatkan seorang tekanan darah nggak turun-turun. Tapi sebaliknya ketika Anda tidur dengan teratur, jamnya selalu sama, tidur 6-7 jam sehari, maka tekanan darah akan lebih rileks. Ini bisa membantu menurunkan tekanan darah Anda. Bahkan ketika Anda sudah dibilang tekanan darah tinggi, salah satu hal yang mungkin Anda kurang adalah tidurnya yang cukup dan teratur. Yang ketiga, jalan kaki. Anda nggak usah lari, saya nggak suruh Anda lari kok. Dan saya tahu bahwa nggak semua orang bisa lari. Kadang-kadang dia bilang, aduh lari aja sakit nih lututnya nih. Atau mungkin lari aja terlalu berat rasanya. Tapi jalan itu sudah sangat membantu. Jalannya gimana? Jalan cepet, itu rahasianya. Seringkali orang bilang, saya olahraga kok jalan pagi. Tapi jalannya santai, kayak orang lagi jalan-jalan biasa. Jalan cepet itu yang membantu. Anda jalan-jalan di mall juga boleh. Jalan-jalan di mall juga adalah olahraga. Siapa yang bilang? Saya yang bilang ya, karena memang benar. Tubuh kita nggak tahu kita jalan di mana, mau di mall kayak di taman, di gelanggang olahraga, di Senayan, nggak ada yang tahu. Kita cuma taunya tubuh kita ini taunya kita jalan dan jalannya cepet. Kalau misalnya kita rasa membosankan, misalkan jalan-jalannya di tempat olahraga terus misalnya ya, lalu kita ingin untuk ada refreshing, jalan-jalan di mall, boleh aja, asal jalan cepet. Jalan cepet selama 30 menit sehari, lakukan 5-7 kali seminggu, seenggak-enggaknya. Kalau misalkan bisa lebih ya boleh, misalkan Anda bisa jalan 50 menit kali jalan, nggak apa-apa, tapi jalan cepet. Jalan cepat ini membantu tubuh Anda sirkulasi lebih baik. Tekanan darah pun bisa lebih stabil, karena apa? Tekanan darah di pembuluh darah itu lebih rileks. Jadi pembuluh darah kita yang tadinya menguncup karena dia stres terus, ini jadi rileks. Jadi bisa membuka sirkulasi lebih baik. Karena itu jalan cepat, itu kuncinya.
Yang keempat, Anda harus santai, relax aja. Temukan hobi Anda. Ada pasien saya yang bisa main piano itu usia 50 tahun. Dia baru les, baru belajar, baru tercapai cita-citanya. Ada juga yang punya hobi itu benerin sepedanya dia. Dia punya berbagai macam sepeda. Ada sepeda ontel, ya sepeda-sepeda yang tua-tua dibenerin sama dia. Dia hobi banget dan dia seneng. Ada pasien saya juga yang hobi melukis. Dia melukis terus dan itu membuat dia rileks. Ada yang suka mendengarkan musik. Jadi temukan hobi Anda dan lakukan itu. Nikmati diri Anda. Jadi misalkan contoh nih ada orang yang aduh semuanya mau diatur sama dia. Kadang-kadang ada yang bukan urusan kita, udah nggak usah diatur. Biarkan saja ya. Kadang-kadang itu kan tidak menyebabkan kita juga menjadi lebih baik sebenarnya. Itu haknya mereka juga. Jadi nggak usah diatur-atur dah. Temukan waktu untuk Anda rileks juga sesaat supaya Anda bisa lebih baik lagi ketika bekerja. Kalau misalkan Anda adalah seorang yang masih aktif bekerja, rileks dan punya me time itu sangat membantu sehingga Anda lebih produktif di kemudian hari atau mungkin beberapa jam setelahnya. Punya waktu untuk mendengarkan musik, punya waktu untuk berdoa, Anda punya waktu untuk membaca buku. Itu sangat menolong. Jadi, rileks pada tempatnya, menonton film sekalipun asal bukan tengah-tengah malam, itu membantu menurunkan tekanan darah. Jadi, sekarang itu orang nggak bilang lagi, jangan stres-stres. Enggak, orang bilangnya managing stress atau atasi stres Anda. Jadi, gimana caranya? Anda yang tahu masing-masing. Coba tulis hobi Anda apa aja sih, biar orang-orang yang nonton ini juga bisa punya inspirasi. Oh, hobi ini bisa tuh untuk menurunkan tekanan darah. Tulis di komen ya. Oke, yang kelima. Jadi yang kelima itu, ini juga penting ya. Kurangi garam. Banyak orang yang terbiasa ketika terima masakan, itu dia garam lagi, ulang. Terimalah apa adanya. Kalau memang masakannya seperti itu, rasanya seperti itu, ya udah makan aja. Ini tips bahkan yang saya dapatkan dari pasien saya. Jadi ada pasien saya, dia cerita ya, seorang ibu-ibu, dia bilang dia tuh suka apa adanya aja katanya. Jadi kalau misalkan ada orang menyajikan makanan ke dia, anggaplah soto gitu. Rasanya demikian. Dia nggak pernah mau buat nambah garam lagi. Udah aja begitu, apa adanya aja. Ya kadang menurut dia ya itulah cita rasa yang disajikan oleh yang mempunyai masakan. Kalaupun kita masak sendiri, maka saya menganjurkan supaya kita nggak menambah garam terlalu banyak. Saya sendiri di rumah jarang sekali pakai garam tambahan. Bahkan pakai garam aja agak jarang ya, karena soalnya saya tuh mengandalkan bumbu-bumbu dari tanaman-tanaman di pekarangan rumah saya. Pekarangan rumah saya nggak gede kok ya. Pekarangan rumah saya itu memang ada tanaman, ada bawang ya, ada sayuran-sayuran, ada bumbu-bumbu, bahkan ada empon-empon, dan itu bisa digunakan sebagai bumbu masak juga. Dan salah satu favorit saya misalnya ya, ini sih kadang-kadang nggak ada di pekarangan saya sih, tapi misalkan saya ada bumbu-bumbu tuh, misalkan ada kunyit, lalu misalkan ada kadang-kadang ada kecombrang, tuh enak banget. Makan pakai sambal, pakai cabai, waduh tuh enak-enak sekali. Jadi saya mengurangi konsumsi garam. Masak telur pun saya nggak pakai garam biasanya, karena menurut saya itu udah cukup enak. Jadi Anda pun bisa belajar hal yang sama. Kalau ingin membuat supaya Anda turun tensinya secara alami, kurangi garam. Sebenarnya dalam sehari Anda tuh cuma punya jatah itu makan garam itu 1 sendok teh yang rata. Karena itu sebenarnya sangat sedikit. Jadi kalau kita makan ada kecap asinnya, udah ada kecapnya kan, ada asinnya juga. Kecap manis pun sebenarnya ada natrium dalamnya. Sehingga karena itu kita sebagai orang yang makan, walaupun nggak merasakan itu asin, sebenarnya udah ada garamnya juga. Hati-hati garam-garam tersembunyi dalam kue-kue juga sama. Dalam makanan yang kita mungkin beli di restoran. Jadi terima padanya, kurangi masakan garam, kurangi asin-asin, sangat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Ada tambahannya lagi. Dengan obat pun Anda masih bisa melakukan 5 cara yang tadi. Jadi gabungkan dengan obat, lebih efektif lagi. 5 cara tadi tidak menggantikan obat yang harusnya Anda minum, tapi bisa mengurangi dosisnya. Bisa juga menyembuhkan tekanan darah tinggi pada orang yang belum ada komplikasi. Orang-orang yang masih muda, yang jantungnya masih sehat, nggak pernah stroke, itu bisa. Tapi apabila memang sudah harus dibantu dengan obat, maka minum obat tambah dengan 5 cara tadi. Bagikan 5 cara tadi kepada kenalan-kenalan Anda. Anda boleh share video ini. Dan apabila Anda masih punya pertanyaan, Anda boleh tulis di kolom komen. Atau apabila Anda punya pertanyaan serius yang personal, Anda bisa tanyakan di 0812 112 11177. Dan akan ada tim spesialis FitMed yang bisa membantu menjawab pertanyaan Anda. Saya akan bahas pertanyaan berikutnya, tetap di Daerah Channel. Sampai ketemu di episode selanjutnya.